Halo semuanya, jangan lupa untuk nonton video-video aku di Antika Official. Halo, apa kabarnya hari ini? Wis, tetap semangat ya, harus tetap semangat dong. Tapi sebelum lanjut di video aku, kita ketemu lagi di channel aku di Antika Official. Gimana? Udah kangen? Udah rindu? I miss you. Ya enggak lah, soalnya kan setiap hari aku selalu nongol, selalu ada, selalu update. Karena buat teman-teman semuanya, untuk masalah sangkut menyangkut masalah kesehatan, akulah yang akan menjadi garda utamanya. Is. Oke, buat teman-teman semuanya, sebelum lanjut di video aku, tidak lupa ya aku selalu ucapin untuk bilang salam kesehatan, tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu di like, komen, dan subscribe-nya. Buat teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke, sini ngumpul bareng sini untuk saksiin, untuk nonton, untuk mabar di Antika Official. Jangan lupa rebahan, duduk yang manis sambil ngopi, ngeteh, sambil makan goreng pisang, sambil nonton video aku, edukasi aku yang mungkin membuat kamu terngiang-ngiang. Terngiang apa? Terngiang kalau kita ada minat untuk menjaga kesehatan kita. Siapa lagi kalau bukan kita sendiri yang untuk menjaga kesehatan tubuh kita, badan kita. Sayangilah badan kita, kalau bukan diri kita sendiri, siapa lagi? Kan gak mungkin orang lain. Orang lain hanya bisanya melihat komentar seperti itulah. Di video aku kali ini aku mau pijit seperti biasa ya, tapi kali ini aku pijitnya sama nenek-nenek aku. Ini nenek baru lagi ya, kenalin aja, namanya Nenek Mariani yang imut-imut, tapi dia itu baik banget, dia itu pinter banget dia mijitnya. Ini aku mijitnya di bagian bahu. Katanya sih bahwa aku tuh lagi ada cedera bagian otot ya, mungkin karena aku sering berkendaraan bermotor ya. Jadi apa tuh, otot-otot di bagian bahu aku tuh bergerigi, maksudnya tuh kayak urat-uratnya tuh merengkel-merengkel. Jadi diurut. Nah, apalagi ini bagian tangan, bagian lengan. Jadi ngurutnya tuh kayak pelan gitu ya, perlahan. Tapi dia ini kena banget loh, kena di urat-urat kita, apalagi kalau yang beneran sakit itu, sakit banget, aku aja sampai jerit rasanya. Jangan dilihat dari usianya, udah tuanya, tapi nenek ini memiliki tenaga tuh yang full banget ya. Dia tuh bisa tahu bagian mana yang kita itu sakit banget. Tuh ngurutnya itu santuy tapi enak, pas banget di bagian urat-urat kita yang sakit, bagian telapak tangan, jari-jarinya, dan ruas-ruas tangan kita yang yang mana banyak sekali keruknya. Apalagi nih katanya tuh sebelum diurutkan, dia tuh tahu banget kalau tangan kita tuh kayak ada rematik atau apa gitu kan. Jadi untuk melancarkan peredaran darah di bagian tangan, jadi harus diurut secara berkala, perlahan-lahan seperti sekarang ini. Kali ini ngurutnya tuh lanjut lagi ya. Kali ini ngurutnya tuh posisi urut di bagian perut. Ini aku lagi nggak begah, lagi nggak atau lagi nggak masuk angin, tapi lagi turun peranakan aku, maksudnya tuh hanya di bagian kanan aja yang sakit. Ini karena efek kita berkendaraan bermotor yang mengenai jalan berlubang yang hampir setiap hari. Nah, jadi perut kita tuh kadang-kadang ada pembengkakan di sebelah kanan.
Jadi efeknya tuh kita bakalan sering buang air kecil, terus sering mungkin. Jadi apa tuh, jadi harus diurut seperti ini. Dia ngurutnya tuh nenek ini pelan ngurutnya, tapi pas mengena gitu di bagian perut kita yang sakit. Huh, kali ini aku ngurutnya tuh diurut pakai minyak dicampur sama bawang merah. Bawang merahnya tuh diremesin supaya apa katanya sih? Untuk menghangatkan badan kita. Dan minyaknya tuh jadi ada bau-baunya bawang merah. Jadi bawang merah 1 butir, minyaknya mungkin 2 sendok 3 sendok. Habis itu kita remes-remesin bawang merahnya ke minyak, jadi langsung dibuat urut. Jadi buat teman-teman semuanya, buat Mbak, Bunda, terutamanya nih ya, apalagi laki-laki, bapak, ibu, ayah, abang, mas, aku panggil semua ya, supaya ini kan merangkul semuanya. Jadi kalau punya keluhan sakit di bagian perut, tolonglah jangan terlalu diabaikan. Carilah orang yang benar-benar kamu percaya, orang yang benar-benar paham dengan kondisi perut kita. Misalnya perut kita tuh kenapa? Jadi harus diatasin, jangan dibiarkan. Kadang-kadang kalau perut udah sakit, udah bengkak benar. Kadang-kadang duduk itu susah, beneran loh. Kadang-kadang mau makan pun kadang jadi ndak nafsu, mau makan tuh jadi kurang. Ya mungkin karena menahan rasa sakit di bagian perut. Jadi buat teman-teman semuanya, kita nggak boleh terlalu mengabaikan sakit di bagian perut. Ya kalau kita memang sakit perut karena makanan, misalnya karena cabai pedas ya itu beda lagi. Itu mungkin obatnya bisa kita cari di warung. Tapi kalau kayak gini kan, mungkin karena kita efek ngangkat-ngangkat beban, ngangkat-ngangkat berat, yang pekerjaannya tuh yang mengharuskan kita mengangkat-angkat beban, atau kita yang berkendaraan yang jalannya pun kadang nggak mulus. Bermotor juga walaupun jalannya bagus, tapi kalau kita ngebut atau apa terpental-pental juga tuh sakit loh. Iya beneran sakit. Jadi tuh kayak begini ya caranya tuh, karena ini kan posisinya aku sakit di bagian kanan, jadi harus full ngurutnya sampai ditekan kayak begini. Harus bisa kita nahan rasa sakitnya, karena kalau udah dipijit di bagian perut, kalau memang beneran sakit ya harus kita tahan dulu lah, karena ini kan untuk penyembuhan kita selanjutnya. Tapi kalau kita urut sama yang udah biasa, ya udah cocok, biasanya besok paginya tuh lebih enakan, lebih fresh loh, lebih segar, nggak sakit lagi, nggak pembengkakan gitu kan. Kalau aku gitu biasanya tuh kalau udah bagian perut, biasa besok paginya tuh lebih enak, lebih fresh, lebih ringan gitu.